Saya pengen kasih gambaran. Jadi selama ini teman-teman kita melihat nilai di bursa turun naik, naik turun ya. Kadang naik sampai sekian, turun sekian, dan secara panjang ya. Dalam 1 tahun terakhir ini ya, harga pi itu turun. Harga pi itu turun sobat dari 45 50 rupiah 50 ribu ya, dari 50 ribu turun ke 3 ribuan. Wow, dahsyat banget ya turunnya. Itu karena Sobat Pionir ya, Pi Network itu masih 100% ditransaksikan di bursa terdaftar. Ya, dan juga masih spekulatif pertukaran antara kripto Pi dengan fiat ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ya ini kan di sini pertukaran Pi itu di pasar ini kan ada, kita bisa lihat. Nah, di sini PUSDT. PUSDT di beberapa bursa nih. Nah, Anda lihat sini ada Kraken, ada Max ya, ada OKX, Bitget ya, PUSDC, FinDC kan beberapa uang fiat yang dalam bentuk kripto. Jadi koin P ini masih spekulatif di bursa ya, tapi ini bukan jadi masalah Sobat Pionir. Bukan berarti karena spekulasi di bursa Anda anti dengan nilai di bursa. Itu salah sekali ya. Pengetahuan Anda sebagai pionir itu belum luas gitu Sobat. Jadi memang sengaja Pinetok itu dibuka secara secara global. Jadi perusahaan-perusahaan kripto yang bergerak di pertukaran kripto dan mata uang fiat atau kripto dengan kripto, mereka masuk mendaftarkan perusahaan mereka di KYB-nya Pinetok. Memang disengajai. Tujuannya apa? Untuk pembentukan nilai. Karena pembentukan nilai yang paling gampang, paling mudah harus di bursa dulu Sobat Pionir. Atau dikatakan liquidity-nya itu lebih cepat. Ya, proses pencairannya cepat. Itu perlu. Ya, untuk apa kita punya koin kripto? Ya, nggak bisa ditukarkan dengan fiat. Untuk apa? Percuma kan? Jadi itulah strategi awal. Memang Pinetalk itu pengen ya, core team pengen Pi ini berada di ekosistem nyata. Itu bukan pengen, memang tujuannya ke sana gitu. Tapi kan nggak bisa kita menetapkan nilai dalam suatu barang dan jasa tanpa ada investor yang ikut campur tangan di dalam kripto tersebut. Jadi inilah strategi cerdasnya Pi Network ya, core team. Dengan masuk di bursa-bursa terdaftar seperti ini, OKX Bitget ya, disitulah pembentukan nilai awal sehingga bisa ditentukan berapa sih satu produk itu dikenakan berapa pi satu produk ini. Dilihat nilai produk ini dalam fiat itu berapa, lalu dikenakan berapa pi untuk pertukaran. Itu poinnya Sobat Pionir. Nah, ketika sudah ditentukan nilainya berapa pi untuk produk ini gitu kan, lalu market itu akan dibuka, pasar itu yang ada di DEX itu ya, di mana produk-produk akan disediakan oleh ribuan dEPS ya, produk apa saja di seluruh wilayah, seluruh negara yang memberikan kesempatan bagi pionir untuk menukarkan. Memang bebas, harganya terserah dari para penyedia dEPS itu. Tapi mereka punya patokan untuk keuntungan perusahaan mereka, Sobat Pionir. Contoh salah satu dEPS ya, kita lihat aja dEPS Depi2Go itu kan. Depi2Go kan menggunakan nilai di bursa sebagai acuan. Tujuannya ketika transaksi mereka berbelanja ya, para pionir belanja, si developer dEPS-nya mendapatkan koin Pi, dia bisa tukarkan hari itu juga untuk proses pembelian lagi produk tersebut untuk menyediakan lagi buat kita. Ya, Depi2Go itu kan menyediakan produk jalan-jalan ke luar negeri, nginap di hotel ya, 100, ada satu kamar hotel itu 100 berapa ya, 100 pi, kalau dikurskan sekarang itu sekitar 300.000 per satu malam ya. Itu wajar, masuk akal ya. Ketika developer Depi2Go mendapatkan pi sebanyak 100 pi, hari itu juga dia bisa tukar di bursa. Karena nggak ada tempat lain lagi untuk bisa menukarkan koin pi. Karena mereka butuh uang cash untuk membayar hotel tersebut, Sobat Pionir. Sehingga kita datang, kita nggak perlu repot. Depi2Go lah yang memfasilitasi untuk kita
membeli dengan koin P. Itu skenarionya sobat, ya. Skenario yang diinginkan sama core team seperti itu. Nah, ketika berjalan waktu, semua utility itu bergerak dengan bersamaan dengan nilai di bursa, pembentukan nilai itu akan makin bagus karena kapital pasar daripada Pinetok itu bukan hanya di bursa sekarang. Anda lihat ini 29T ini. Bukan di sini saja kapital pasarnya. Bukan hanya di bursa-bursa yang menukarkan dengan fiat, tetapi ada di kehidupan nyata, transaksi nyata yang disediakan di DEPS. Mungkin bukan hanya di DEPS, nanti ke depan bisa aja sudah secara umum ya, ke depannya bisa aja perusahaan-perusahaan besar masuk terlibat, mereka menyediakan produk barang dan jasa seperti Shopee, seperti Alibaba, seperti Amazon, mereka masuk, mereka lihat potensi Pinetok ini bisa naik karena Pinetok punya namanya ini sobat pionir ya, total supply yang terbatas ya, dan ketika adopsinya semakin luas, harga Pi itu kan nggak mungkin hanya 3.000 rupiah ya, karena Pi itu kan kue dibagi-bagi, lama-lama juga makin jarang ditemukan karena sudah dibagi-bagi. 100 miliar koin ini dibagi-bagi, otomatis harga itu akan makin bagus sobat pionir, apalagi diadopsi oleh perusahaan-perusahaan yang bukan perusahaan bergerak di bidang cryptocurrency, bergerak di bidang kesehatan, di pertanian, di ini menerima koin Pi ke depan ya. Ini gambaran yang saya baca dari white paper Pinetok. Saya baca, bukan saya core team ya. Kalian katakan saya core team, kalian goblok aja pionir GCP itu ya. Saya bukan core team, saya hanya pengamat Pinetok dan penambang Pi. Ya, jadi pemikiran saya itu saya lihat dari white papernya Pinetok, buku putihnya Pinetok. Gambaran ke depan seperti apa Pinetok itu akan berkembang, saya lihat. Makanya saya lihat core team menyediakan DEX. DEX-nya tidak sama dengan DEX yang ada di bursa. DEX-nya itu menciptakan token yang digunakan untuk utility. Jadi kalau kita beli token tersebut tidak untuk diperjualbelikan seperti di DEX pada umumnya, tapi digunakan untuk pertukaran dengan barang dan jasa. Itu suatu terobosan yang berbeda dari kripto-kripto sebelumnya ya, token-token sebelumnya. Ini suatu perubahan besar, dan apabila ini terwujud, dunia akan buka mata ya bahwa Pinetok itu adalah kripto yang bisa digunakan untuk sehari-hari dalam kehidupan umat manusia. Itu yang diinginkan sobat. Tetapi ya bukan berarti karena Pinetok di utility, harga menggunakan lebih besar di utility, baru kalian mengatakan bahwa harus 314159. Goblok kalian itu pionir GCP ya. Kalian. Kenapa saya katakan goblok? Kalian acuan dari mana kalian patok 314159? Meskipun 100% Pinetok itu lebih banyak digunakan, bukan 100% ya, 99% lebih banyak digunakan di utility ya. Bukan berarti harga Pi harus 314159. Karena semua berhubungan dengan kapital pasar. Anda lihat ini kapital. Kapital ini kan hanya ada di bursa, tapi nanti kapital akan terbentuk dalam kehidupan nyata, transaksi nyata. Itulah pertambahan nilai dari produk barang dan jasa yang masuk di sini nanti. Akan dibaca oleh coin market cap ini ke depan. Dan belum pernah terjadi di dunia ini sobat pionir. Hanya Pinetok saja yang mampu menciptakan kapital pasar di dunia nyata. Itu yang diinginkan sama core team. Kalian belajar dulu itu pionir-pionir dungu. GCP kalian itu. Cukuplah, berhenti. Tobat. Ikuti sekarang yang ada di bursa. Harga di bursa itulah menjadi acuan awal untuk penentuan nilai di pasar nyata. Paham gak kalian ini? Capek saya ngomong ya, nonce mereka ini kan. Masih buta knob semua mereka ini. Diomongin, dikasih ilmu masih bodoh semua. Si Berli itu goblok sekali, Berli juga itu. Banyak itu pionir-pionir bodoh itu. Masih ngotot di GCP. Kalian itu hanya habis waktu, habis tenaga. Bahkan banyak pedagang yang rugi gara-gara gunakan nilai tersebut. Kalau nilai di bursa, pedagang untung, pembeli juga sama-sama puas dapat produk. Kalian mau kaya sendiri, mau korbankan pedagang yang siapkan barang dan jasa untuk menukarkan nilai GCP. Mana bisa kalian korbankan satu pihak lalu kita yang beli yang untung. Gak bisa gitu, harus seimbang. Pedagang dapat koin bisa dia cairkan dulu, karena ini kan perputarannya belum sampai ke pabrik.
distributor, agen, belum sampai ke situ. Belum sampai meluas, baru seputaran kita Pionir yang menggunakan DEPS, dan DEPS itu dibuatin oleh Pionir juga. Jadi sudah paham ya, kapital pasar Pinetwork itu akan besar apabila ya Sobat Pionir, DEX dan DEPS itu diwujudkan dalam waktu dekat. Itu aja yang kita tunggu sekarang. Terwujudnya bagaimana? Bisa ditransaksikan ribuan DEPS tersebut. Gitu. Jadi nggak ada lah bahasa-bahasa ya. Bahasa-bahasa Cheng Diovan mengatakan 10 koin cukup untuk 7 keturunan. Dari mana videonya itu? Coba tunjukin di saya di video ini, di kolom komentar. Kalau nggak ada, kalian ngarang-ngarang aja ya. GCP. Makanya saya terus memberikan edukasi ini. Semangatnya saya itu mau mengangkat kalian dari lumpur yang dalam itu, keluar dari situ. Ya, percaya dengan Pinetwork tapi tidak halusinasi, tapi realistis kenyataannya sekarang. Punya pandangan ekonomi yang positif ya, yang masuk akal, bahwa Pi itu bisa aja mencapai $100. Hitungannya ada gini loh, saya sudah kasih hitungannya. Pi itu bisa mencapai $10, ada hitungannya. Pi bisa mencapai GCP, nggak ada hitungannya. Hitungannya dari mana? Belum pernah terjadi kapital pasar yang lebih besar dari PDB dunia sekarang. Kalian hitung dari mana itu? Ya, coba belajar PDB dunia dulu. Kalau nggak tahu itu, jangan ngomong terlalu banyak tentang dunia keuangan, apalagi tentang Pinetwork ini. Sobat Pionir ya, itu saja yang saya ingin sampaikan. Jadi, ikuti video-video saya supaya kita menambah wawasan. Tapi jangan patokan di saya ya, patokanlah di Beranda Pinetwork dan di sosial medianya Pi. Saya cuma membuka saja wawasan menurut pandangan saya. Positif bagi diri saya, positif juga bagi Anda. Kalau Anda rasa ini bukan pandangan yang bagus, lewatkan aja ya. Oke? Mohon maaf, perkataan saya ditujukan kepada orang-orang yang masih mengikuti GCP aja. Kalau yang sudah paham, yang sudah apa, saya nggak tujukan ke teman-teman ya. Yang memang masih bimbang ya, cari tahu. Jangan ikut GCP, berhenti. 314159 itu penyesatan. Harga Pi di 2.985. Bagi teman-teman yang pengen menyerok koin Pi ke wallet Anda, saya kirim dari Pi browser saya. Cukup transfer ya di rekening saya, kirim bukti transfer berapa Pi yang Anda ingin belikan ya. Saya tinggal kalkulasikan, saya kirim koin ke wallet Anda. Simpel aja ya sama Yosua itu. Jadi nggak repot ya, nggak harus kita install aplikasi bursa. Ya kalau kita kaku untuk mau beli koin di bursa atau on ramper ya hubungi aja Yosua di sini 081237727096 nomor WA saya ini ya. Dan bagi teman-teman yang pengen menjual koin Pi karena ada kebutuhan ya silakan hubungi nomor WA saya ini ya. Pasti saya akan membantu teman-teman mencairkan koin Pi. Setelah dicairkan saya kirim ke rekening teman-teman uangnya. Proses 1-5 menit. Tergantung jumlah koinnya. Kalau dalam jumlah 10.000 koin ya mohon maaf saya harus bertahap pencairannya ya. Tapi kalau hanya 200-300 koin itu bisalah dalam waktu berapa menit gitu Sobat Pionir. Jadi ini nomor WA saya 081237727096.